Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 23 Juni 2024. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Yang Paling Berharga. Firman Tuhan terambil dalam Matius 13 ayat ke-44 sampai dengan ke-46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama orang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan banyak kebenaran firman Allah lewat perumpamaan-perumpamaan yang sangat mudah dimengerti oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar sebuah tema tentang yang paling berharga. Kalau kita kemudian uraikan kata yang paling berharga, mungkin kita akan belajar dalam konteks bagian Alkitab ini, yaitu menjual harta untuk membeli harta. Apa yang dimaksud menjual harta untuk membeli harta? Kalau kita menukarkan uang 100.000 rupiah, kemudian ditukarkan menjadi 10.000, 10 lembar, itu sama-sama saja, cuman bentuknya menjadi berbeda. Yang satu 100.000, yang satu 100.000 dalam jumlah 10 pecahan uang kertas. Jadi sama-sama saja. Kalau dikatakan kita menjual harta untuk membeli harta, maka apa yang ada di dalam bagian di sini? Tentu kalau seorang pebisnis tatkala menjual untuk membeli sesuatu yang jumlahnya sama, maka pasti akan punya nilai yang berbeda. Kalau kita keluarkan uang 1 juta, percayalah bukan untuk mendapatkan yang 1 juta. Pasti akan mendapatkan sesuatu yang berkali lipat daripada 1 juta. Nilainya tentu minimal 2 juta atau lebih daripada itu. Apa yang firman Tuhan katakan? Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, lalu ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi menjual seluruh milik yang dipunyainya untuk membeli ladang itu yang di dalamnya ada mutiara. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Maka di sini kita berbicara tentang orang cerdas yang tentu orang cerdas akan terus mencari keuntungan yang lebih baik dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan surga dalam perkara-perkara yang sifatnya itu duniawi. Harta benda yang dimilikinya duniawi. Membeli tanah yang di dalamnya ada mutiara juga itu hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya fisik. Tapi digambarkan bahwa mutiara yang ada di dalam tanah tersebut itu dikatakan seperti kerajaan surga. Dan menjual apa yang dimilikinya supaya bisa membeli tanah yang di dalamnya ada mutiara. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Apa yang dimaksud di dalam mutiara ini? Mutiara ini adalah gambaran tentang kerajaan surga. Kalau kita kemudian terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, untuk kerajaan surga tidak ada yang lebih tinggi, lebih berharga, lebih mulia, lebih agung daripada kerajaan sorga itu sendiri. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga itu sudah dekat. Kalau kaitannya kerajaan sorga dengan bertobat dan kemudian kalimat sudah dekat, artinya apa? Bahwa kerajaan sorga dimulai dari sebuah pertobatan. Pertobatan berarti dia menyerahkan hidupnya untuk diampuni oleh Kristus, ditebus dosa-dosanya, lalu kemudian menjadi pengikut Kristus. Kalau kita kemudian tarik lebih jauh lagi apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau menjadi pengikutku, tinggalkanlah seluruh yang engkau miliki dan ikutlah aku. Maka engkau baru layak untuk bisa memikul salib dan mengikuti aku. Apakah pada bagian ini kita anggap bahwa semua yang bersifat duniawi di dalam dunia ini sesuatu yang tidak penting? Tidak demikian. Kalau tidak penting, tidak mungkin Tuhan memberkati orang dengan berkat. Tuhan akan limpahkan panjang umur. Tuhan akan berikan tanah perjanjian. Bukankah itu sifatnya semua duniawi? Tanahmu akan berlimpah susu madu. Tanahmu akan penuh dengan anggur yang subur. Bukankah itu berbicara tentang berkat-berkat jasmani?
Bagaimana Allah kemudian memberkati Abraham dengan kekayaan, Ayub dengan kekayaan, Salomo dengan kekayaan, Saul dengan kekayaan. Bukankah itu hal-hal yang duniawi? Tetapi hal yang jauh lebih penting dikatakan adalah kerajaan surga yang dilambangkan dengan mutiara. Jangan sampai tatkala kita mengejar semua perkara yang ada di dalam dunia ini, kita melupakan kerajaan surga. Jangan sampai kita mengejar semua yang ada di dalam dunia ini, kita lupa bahwa semua yang ada di dalam dunia ini akan terlepas. Sementara yang tidak akan terlepas dalam hidupmu, yaitu engkau ada mutiara di dalam hidupmu. Dan mutiara itu adalah kerajaan surga. Dan mutiara itu dimulai dari pertobatan. Dan mutiara itu dimulai juga dari sebuah kehidupan. Bagaimana bisa menilai apa yang paling prioritas, apa yang utama dan tidak utama? Dalam Injil Matius dikatakan, kalau engkau mengumpulkan harta di bumi, maka ngengat dan karat dan akan merusakkannya dan pencuri akan mencurinya. Tetapi kalau engkau mengumpulkan harta bagimu di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak bisa mencurinya. Apa itu harta yang di dalam sorga? Gambarannya, kaitannya sangat dekat dengan perumpamaan dalam Matius 13 tentang mutiara. Dan harta milik yang dipunyainya dijualnya untuk membeli tanah yang di dalamnya ada mutiara. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik, semua yang kita kejar, kalau kita tidak memaknainya dengan kerajaan sorga, kita tidak memaknainya dengan pertobatan, kita tidak memaknainya semua yang kita punya apapun bentuknya hanya buat kemuliaan Tuhan. Kita boleh kaya, tapi kekayaan kita buat kemuliaan Tuhan. Kita boleh mengejar apapun, tapi semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita punya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu bekerja melakukan segala sesuatu dengan cara-cara benar. Menggunakannya dengan cara-cara benar. Mengelolanya dengan cara-cara benar. Sewaktu engkau kaya, jangan menindas mereka yang lemah. Jangan menghina mereka yang miskin. Engkau kemudian bagaimana tatkala engkau diberikan kelebihan, sebagaimana Matius pasal ke-25, kalau engkau sehat uruslah orang sakit, kalau engkau lebih berbagilah kepada yang kurang, kalau engkau berhikmat, engkau pandai, ajarilah mereka yang tidak pandai. Itu yang dimaksud, segala apa yang kita punya semata-mata kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kita tahu dengan jelas, kita terlahir telanjang. Pengkhotbah mengatakan pulang pun tidak membawa apa-apa. Bahkan nafas yang paling ringan sekalipun tidak pernah kita akan bawa. Suatu kita meninggal, maka tarikan nafas terakhir adalah akan diakhiri dengan hembusan nafas. Sehingga orang meninggal disebut dengan menghembuskan nafas untuk yang terakhir kali. Bukankah setiap hari kita tarik nafas dan hembus nafas? Tetapi orang meninggal akan menghembuskan nafas yang terakhir kali. Selesailah. Hembusan nafas berbicara tentang tidak hanya nafas di dalam ada pada tubuh kita, tapi semua yang kita ada pun itu akan terhembus. Tidak ada sedikit pun yang kita bawa. Sehingga sewaktu kita diberkati oleh kekayaan, ingatlah baik-baik, engkau jangan sampai melupakan ada hal yang lebih berharga, yaitu mutiara yang di dalam tanah yang lebih berharga dari harta benda apapun yang kita miliki. Sehingga perumpamaan ini berkata, sewaktu kita menemukan mutiara itu, kita menjual seluruh harta milik kita untuk membeli tanah dan membeli mutiara itu. Itulah yang disebut dengan kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga dimulai dari pertobatan dan perubahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar menemukan apa yang paling berharga dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.